Feng Tianxing menghela nafas ringan, lalu menginstruksikan orang yang boros di sampingnya. Sedu, pergi ke kota untuk mencarikannya untukku. Apakah ada buku khusus? Aku ingin membaca karya klasik umat manusia. Saat mata Feng Tianxing tertuju pada buku-buku di atas meja, tiba-tiba, matanya berkedip sejenak. Wan Feng membuka buku itu, dan garis kata muncul di garis pandang Feng Tianxing. Paragraf yang diblokir memengaruhi pembacaan normal Feng Tianxing, tetapi sebaliknya, kata-kata pertama dari setiap paragraf dihubungkan menjadi satu paragraf. Danau Lanyu, Teluk Jiuyu, Mata Air Luoshen, Gua Zhangfeng. Nama-nama tempat yang dapat ditautkan ini akan muncul di setiap halaman. Ternyata bukan kebetulan. Feng Tianxing meraih buku di atas meja, meledak dengan kecepatan terkuat tubuhnya, dan bergegas keluar dari restoran dalam sekejap, mengejar ke posisi di mana kedua pergi. Kodo. Suara itu memanggil, bergema langsung di langit malam ini. Asal-usul buku ini harus dipahami. Nama tempat di sini terlalu disengaja dan sepertinya bukan tulisan tangan. Jika Anda mengetahui asal-usul buku ini, Anda mungkin dapat menemukan petunjuk tentang ras manusia. Ras manusia selalu ada di dunia ini. Mereka terlalu ditekan oleh ras iblis, dan mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka. Tapi pasti ada komunikasi rahasia. Karena surat yang ditinggalkan oleh Feng Ming, dia dapat membawa umat manusia untuk meninggalkan ngarai dan menetap di tempat lain, yang dengan sendirinya cukup untuk menunjukkan bahwa dia jelas mengetahui satu atau dua tempat berlindung terakhir ras manusia. Tempat. Dalam hal ini, nama-nama tempat ini mungkin merupakan tempat persembunyian umat manusia satu demi satu. Sepanjang jalan untuk mengejar kedua, Feng Tianxing meraih tangannya. Kedor, di mana kamu menemukan buku ini? Kedua melirik Feng Tianxing. Jelas dia belum pulih dari keterkejutan khusus, dan berkata pada dirinya sendiri. Abnormal, mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Bagaimana cara melakukannya? Jika dijelaskan, maka kepeduliannya terhadap umat manusia pasti akan mengungkap identitasnya. Namun jika tidak dijelaskan, kedo ini pasti akan disalahpahami. Begitu pikirannya berubah, Feng Tianxing tiba-tiba menjadi tercerahkan. Ngomong-ngomong, ini juga alasan yang bagus untuk membiarkan kedua memilih berhenti, dan dia langsung mengatakannya. Aku punya pertikaian. Aku suka ini. Cepat beritahu aku siapa yang menulis ini. Keto tiba-tiba menatap Feng Tianxing. Apakah kamu serius? Feng Tianxing mengangguk setuju. Ya, maksudku begitu. Iblis yang bisa menulis hal semacam ini adalah kekasih impianku. Ini terlalu cocok dengan ide mesumku. Tolong aku. Kita akan tetap menjadi saudara yang baik di masa depan. Kedua sangat marah sehingga dia akhirnya jatuh cinta dengan seorang putra bangsawan ras iblis. Bagaimana dia bisa menjadi orang mesum yang mati? Aku mendapatkannya dari penelitian. Mengatakan itu, Keto melepaskan diri. Jauhi aku, cabul. Hati Feng Tianxing sedikit berkedut. Tampaknya rencana untuk mengeluarkan berita dari Keto telah gagal total. Buku-buku yang dikumpulkan dalam penelitian ini mungkin sudah tua, dan nama-nama tempatnya mungkin sudah lama menjadi usang. Terima kasih banyak. Kalau begitu aku pamit dulu. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing langsung kembali ke restoran, lalu mencatat semua nama tempat di buku. Danau Lanyu, Teluk Jiuyu, Mata Air Luoshen, Gua Zhangfeng. Setelah rekaman, Feng Tianxing meminta kemewahan. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang nama-nama tempat di sini? Nyatanya, Feng Tianxing tidak memiliki banyak harapan. Meskipun untuk memungkinkan buku itu beredar di antara para iblis, perlu meminjam nama-nama iblis itu sendiri. Tetapi itu tidak pasti. Setelah melihatnya dengan hati-hati, Sedu tiba-tiba menunjuk ke Luo Shenquan di atas dan berkata. Aku tahu tempat ini. Jaraknya sekitar 3.000 mil dari celah di Grand Canyon. Terakhir kali aku lewat, aku menggunakan mata air di mata air Luoshen untuk membasuh kutukan di tubuhku. Dan kemudian aku bisa untuk melarikan diri dari tempat berbahaya. Feng Tianxing terdiam sesaat. Bisakah kamu pergi untukku sekarang? Ada beberapa hal khusus yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Di tengah jalan, Feng Tianxing ragu sejenak. Apakah benar-benar pantas untuk menyerahkan hal yang begitu penting pada kemewahan? Apakah kesetiaannya pada dirinya sendiri didasarkan pada keberadaannya sebagai iblis? Semua jenis pertanyaan diperbesar tanpa batas saat ini. Tapi sekarang saya benar-benar tidak bisa melepaskan diri, dan tidak akan ada terlalu banyak peluang di masa depan. Setelah menyelesaikan masalah Hek Kang Lem kali ini, pasti akan menimbulkan gelombang yang lebih besar. Saat itu, semua keputusan yang dibuat oleh Sera akan tanpa nasihatnya. Kalau tidak, dari visi Sera, itu akan memakan waktu kurang dari 2 bulan. Banyak semua orang jatuh ke tangan mereka sendiri. Jika saya meminta Anda untuk pergi ke Teran, tetapi saya tidak mengizinkan Anda untuk menyakiti dan mengganggu mereka, dapatkah Anda melakukannya? Jelas bahwa Ludu memiliki perlawanan di hatinya. Karena ini adalah perintah Tuan Feng, aku akan mengikutinya dengan sendirinya. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Berlebihan, saya tidak ingin memaksa Anda melakukan ini, karena saya tahu setiap orang memiliki ide yang berbeda, dan saya berharap dapat melihat umat manusia hidup di dunia ini.
Karena cukup bagi kita setan untuk melakukan kejahatan, surgawi. Tao penuh dengan 10, dan 9 adalah tiangnya. Untuk meninggalkan sinar kehidupan bagi bumi, jalan surga masih seperti ini. Jika setan saya membunuh umat manusia, maka tidak akan ada kehidupan yang tersisa. Pada akhirnya akan ditinggalkan oleh surga. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya padamu. Iblisku bisa bangkit dan menduduki dunia ini, bukan hanya karena kekuatan iblis, tapi juga dengan bantuan surga. Bayangkan saja, jika bukan karena ras manusia internal masalahnya adalah pada awal pertempuran, semua ras bergabung untuk melawan ras iblis. Dan ras iblis tidak mungkin mengalahkan ras manusia dalam situasi aslinya. Butuh banyak upaya ekstra untuk keluar dari kata-kata Feng Tianxing. Tuan Feng berarti iblis saya mengalahkan umat manusia, bukan karena kekuatan iblis. Feng Tianxing mengangguk setuju. Itu benar. Sejauh yang saya tahu, mayat dan leluhur iblis adalah pemimpinnya. Ras manusia jatuh satu demi satu karena tanah leluhur naga yang sebenarnya, yang memberi kesempatan ras iblis untuk bangkit. Kami dilahirkan dengan jalan surga, tetapi sekarang kami harus menentang jalan surga. Saya khawatir ras iblis saya juga ras manusia berikutnya dan akan menempuh jalan kehancuran. Hanya setelah lama mewah dia membuka mulutnya. Namun, Tuan Muda Feng, Anda tidak dapat membuat semua iblis mengikuti keinginan Anda. Meskipun saya sudah mengerti maksud Anda, dan saya bersedia mengikuti Tuan Muda Feng untuk melakukan sesuatu. Tetapi saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa setan biasa dapat. Saya tidak mengerti Tuan Muda Feng Fa. Di masa depan, Tuan Muda Feng pasti akan menjadi musuh 10.000 orang. Feng Tianxing berpura-pura sulit dan memberikan senyum bebas dan santai. Ada apa? Ras manusia mengatakan bahwa mereka berani menjadi yang pertama di dunia. Karena ras iblis telah mengalahkan ras manusia, bagaimana bisa lebih pengecut daripada ras manusia? Sedu akhirnya dibujuk oleh Feng Tianxing, dan dia dengan hormat bersujud. Sedu mengerti, kali ini aku harus menyelesaikan tugas sesuai dengan instruksi Tuan Feng.